Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Pratama, NIM 2021111077 dari kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawaban soal nomor 1. Pola bentuk gabungan terikat merupakan bentuk terikat yang tidak mandiri sebagai kata, tetapi memiliki arti penuh. Bentuk terikat seperti itu juga disebut unsur gabungan. Unsur itu hanya muncul jika disertai oleh unsur gabungan lain yang berupa kata dasar. Bentuk terikat tersebut ditulis secara serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Bentuk seperti panca, desa, a, antar, dan maha merupakan sebagian kecil dari sejumlah besar bentuk bahasa yang termasuk ke dalam jenis bentuk terikat. Selanjutnya, contoh lainnya yakni adi, catur, dwi, ekstra, kontra, purna, sapta, sub, swatuna, ultra, peri, semi, serta multi. Perbaikan penulisannya, adi, kuasa digabung tanpa spasi, adi kuasa, catur tunggal digabung tanpa spasi, dwi warna digabung tanpa spasi, ekstrakurikuler digabung tanpa spasi, kontrarevolusi digabung tanpa spasi, purnawirawan digabung tanpa spasi, sabta krida digabung tanpa spasi, subbagian digabung tanpa spasi. Sumber Soekarta IN tahun 2018 yang berjudul Bahasa Indonesia Ragam. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawaban soal nomor 2, penalaran deduktif merupakan penalaran yang dimulai dari peristiwa-peristiwa yang umum mengarah pada kesimpulan yang khusus. Penguraian atau pembuktian sebuah kesimpulan ke dalam data-data khusus menjadi dasar dalam penalaran ini. Pola penalaran ini diterapkan dalam penulisan paragraf deduktif, yaitu pada paragraf yang kesimpulannya ditulis pada awal. Contoh, premis 1, setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2, gajah adalah hewan. Kesimpulannya, gajah adalah makhluk hidup. Penalaran deduktif merupakan yang dimulai dari peristiwa. Penalaran itu merupakan penalaran yang dimulai dari peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian beranjak ke peristiwa yang sifatnya umum. Contohnya, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulannya, daerah yang letaknya tinggi atau yang berada di dataran tinggi hawanya akan dingin. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawaban soal nomor 3, transliterasi merupakan penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Sedangkan transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Contoh, yang pertama, qul huwallahu ahad, transliterasinya adalah qul huwa allahu ahadun, sedangkan transkripsinya adalah qul huwallahu ahad. Yang kedua, subhanallahu wa ta'ala, transliterasinya subhanahu wa ta'ala, transkripsinya subhanallahu wa ta'ala. Ketiga, huruf sa misalnya ditransliterasikan dengan huruf S dengan satu titik di atasnya, sedangkan huruf short ditransliterasikan dengan huruf S dengan satu titik di bawahnya. Sumber Mardi AD tahun 2012, Sistem Transliterasi dan Transkripsi Arab Latin Indonesia berbasis web studi kasus Al-Quran juz 30. Soal yang keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut, perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawaban soal nomor 4, untuk penulisan A, program usaha, kemudian 1, titik tahap persiapan program, ditulis lebih menjorok ke kanan. Kemudian untuk 1.1, penulisannya lebih menjorok lagi ke kanan, karena 1.1 merupakan bagian dari 1 titik, yaitu tahap persiapan program. Kemudian penulisannya selanjutnya 1.2 dan 1.3 mengikuti 1.1. Untuk penulisan 1.3.1 musyawarah lebih menjorok lagi ke kanan karena 1.3.1 merupakan bagian dari 1.3. Dan untuk penulisan 1.3.2 juga mengikuti penulisan 1.31. Soal yang kelima, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut, jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Jawaban soal nomor 5, cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Yang kedua, antara nama orang dan gelar yang disandangnya dikumpuli tanda koma. Ketiga, jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Perbaikannya, Bayu Maharani STTS. Penulisan yang benar, Bayu Maharani, S.
R titik M titik Pratama, M titik M. Penulisan yang benar, R titik M titik Pratama, M titik M titik. Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD, MPD. Penulisannya yang benar, Dr. titik Irfai Fatur Rahman, S titik PD titik, M titik PD titik. Kemudian Dr. Andes Muhammad Kanzainuddin, MPD. Pembenarannya Dr. Andes Muhammad Kanzainuddin, M titik MPD titik. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Penulisan yang benar, Profesor titik Dr. titik Ahmad Ulin Nuha, M titik PD titik. Soal yang keenam, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis biasa digunakan untuk penulisan kalimat yang terputus-putus. Dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contoh, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Kedua, penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Contoh, hal yang patut dihindari, titik serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Tanda siku biasa digunakan untuk A. Mengapit keterangan, titik dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas yang sebelumnya kalimat penjelas ini sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan dari metode pengajaran itu dalam kurung perbedaan. Lihat halaman 33 sampai 45 cukup signifikan. Memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Kedua, mengapit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku ini bisa dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada naskah aslinya. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdaya tanda siku A, masyarakat A, lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, hubungan sebab, akibat, atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawaban soal nomor 7, yang pertama, penalaran generalisasi. Penalaran berdasarkan data yang sesuai dengan fakta atau data. Fakta atau data dapat diperoleh melalui penilaian, pengamatan, atau hasil survei. Jumlah data atau fakta khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Jenis penalaran ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian menuju peristiwa-peristiwa yang umum. Contohnya adalah bensin merupakan jenis bahan bakar apabila terkena api akan mudah terbakar. Demikian juga minyak tanah, termasuk bahan bakar yang mudah terbakar. Solar pun demikian pula halnya, bila terkena api akan mudah terbakar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis bahan bakar apabila terkena api akan mudah terbakar. Kemudian yang kedua, penalaran analogi. Penalaran jenis ini berdasarkan dari 2 peristiwa khusus yang mempunyai kesamaan satu dengan yang lain untuk diambil kesimpulan. Apakah apa yang berlaku pada satu hal itu berlaku pada sesuatu hal yang lain? Contohnya adalah orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya tidak akan menjalani hidupnya dengan baik. Ia akan selalu dalam keraguan, sama seperti seseorang hidup di dalam rumah tanpa penerangan. Ia akan berjalan tak tahu arah, tak jelas kemana ia berjalan, sehingga ia akan mudah tertabrak benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, penalaran sebab akibat. Penalaran dimulai dengan mengemukakan fakta berupa sebab, kemudian disusul dengan kesimpulan yang berupa akibat. Penalaran jenis ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa sampai dengan kesimpulan peristiwa itu merupakan akibat dari suatu fenomena. Contohnya adalah untuk hubungan sebab akibat, karena Surya jarang mandi, maka dia sering sakit kulit. Karena kemarin Surya mandi 2 kali sehari, maka hari ini Surya tidak sakit kulit. Hubungan akibat sebab, Tulung Agung termasuk daerah yang sering banjir. Hal itu disebabkan warganya sering buang sampah sembarangan dan drainase yang kurang baik. Sebab akibat 1, akibat 2. Suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga menimbulkan beberapa akibat. Soal yang ke-8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawaban soal nomor 8, silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi. Silogisme sebagai proses penarik kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis. Secara logis, kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular. Contoh,
Premis, semua pencuri harus dihukum menurut hukum. Johan seorang pencuri. Konklusi, Johan harus dihukum menurut hukum. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawaban soal nomor 9, konjungsi adalah suatu kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah konjungsi antar klausa adalah kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Yang pertama ada konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara, yaitu baik titik-titik maupun titik-titik, tidak hanya titik tetapi dalam kurung titik-titik juga titik-titik, bukan hanya melainkan sedemikian rupa sehingga apakah atau entah titik-titik entah titik, jangankan pun. Contoh baik Rizky maupun Nansar keduanya adalah anak yang baik. Budi bukan hanya pelukis yang handal tetapi juga sebagai seniman yang cerdas. Kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan tidak sama atau bertingkat. Sebelum, jika, maka, agar, meskipun, atau bagaimanapun, dan lain-lain. Contoh, Ani telah pergi ke Jakarta sebelum Buti datang menyusulnya. Ketiga, konjungsi antar kalimat. Kata hubung yang menghubungkan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga kalimat menjadi logis. Contoh, Andi suka sekali menolong orang banyak. Akibatnya dia menjadi populer di kalangan wanita. Pertama-tama kita harus membuat kerangka. Setelah itu kita mulai mendesainnya. Keempat, konjungsi antar paragraf adalah kata-kata penghubung yang menghubungkan antar paragraf. Konjungsi ini berguna untuk menjadikan suatu paragraf unity, koheren, dan sistematis. Macam-macam konjungsi antar paragraf terlebih lagi di samping tak hanya sebagai oleh karena itu berdasarkan. Soal yang ke-10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut dan berikan contohnya. Untuk jenis wacana narasi atau kisahan, ciri utamanya membandingkan alur, konflik, waktu, dan tokoh cerita. Contohnya cerita rekaan atau nyata, riwayat hidup seseorang atau orang lain. Cara pengembangan, klimaks, anti klimaks, kronologis atau waktu, kilas balik. Yang kedua, deskripsi atau perian. Ciri utama mengandalkan panca indera, melukiskan sesuatu lewat pengamatan seperti apa adanya. Contoh, meletusnya Gunung Merapi, suasana keramaian di sebuah pusat perbelanjaan. Cara pengembangan, urutan spasial atau misalnya dari ke belakang ke depan, atas ke bawah, urutan sesuai derajat kepentingan. Ketiga, eksposisi atau paparan. Ciri utama menjelaskan, menginformasikan, memperluas pengetahuan atau pandangan dengan bertumbuh pada pokok pembicaraan. Contoh, perlunya pencegahan banjir, proses registrasi mahasiswa baru. Cara pengembangan, contoh, sebab, akibat, definisi, perbandingan, identifikasi, proses. Keempat, argumentasi atau bahasan. Mempengaruhi pendapat atau ide pembaca, membuktikan kebenaran tentang suatu hal dengan bukti-bukti yang konkret. Contoh, pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa, pencegahan AIDS di lingkungan pendidikan, kenaikan BBM dan pendidikan. Sama dengan ekspositoris, kadang-kadang ditambah dengan mengemukakan terlebih dahulu bukti yang akan ditolak atau sanggah, yaitu cara pengembangan jenis wacana argumentasi. Yang terakhir, persuasi atau ajakan. Ciri utama membujuk atau meyakinkan pembaca agar melakukan perintah, nasihat, atau ajakan penulis. Contoh kampanye wajib belajar, iklan obat pelangsing. Cara pengembangan, contoh bukti atau fakta. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.